Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ghazwani Satifah dengan NIM 12221000022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Faktor Risiko dan Penanganan Anak dengan Oppositional Defense Disorder. Marilah kita menginjak pada materi yang pertama, yaitu Oppositional Defense Disorder. Gangguan sosial emosional ini merupakan hal krusial yang berdampak sangat besar terhadap perkembangan anak. Anak yang mengalami gangguan sosial emosional ini akan menghadapi tantangan yang lebih sulit ketika ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami gangguan perilaku sosial. Berdasarkan penelitiannya, Yulia tahun 2010 menjelaskan bahwa salah satu gangguan sosial emosional yang sering muncul pada anak usia dini adalah oppositional defense disorder, atau yang dikenal juga sebagai perilaku melawan, menentang, atau membangkang. Nah, gangguan perilaku ini biasanya terjadi pada anak usia dini, namun tidak dapat dipungkiri juga kalau gangguan ini terjadi pada anak usia sekolah dasar hingga anak usia remaja. Gangguan perilaku ODD atau Oppositional Defense Disorder ini seringkali ditunjukkan dengan sikap menantang, tidak mau nurut, tidak patuh pada perintah-perintah orang dewasa, baik itu guru ataupun orang tua, dan mengajak adu argumen, mudah tersinggung, seringkali marah sampai mengamuk ketika ia disalahkan. Nah, anak Oppositional Defense Disorder ini seringkali menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia perbuat. Karena seringkali menimpahkan kesalahannya kepada orang lain, sehingga anak dengan ODD ini kesulitan untuk memahami perasaan yang dimaksud oleh orang lain. Sebagian besar ahli menjelaskan bahwa anak dengan sifat menentang ini adalah cara ia mengekspresikan sifat temperamennya. Temperamen merupakan salah satu indikator awal untuk menentukan kemungkinan terjadinya masalah gangguan sosial emosional lain. Jika tidak cepat dan tepat ditangani, maka akan menjadi conduct disorder atau gangguan sosial lanjutan. Pada artikel yang saya buat, saya menggunakan metode penelitian, studi literatur, dan studi kasus. Saya mengambil anak berusia 10 tahun untuk saya jadikan bahan observasi. Ia sekarang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Anak ini berinisial MDAK. Penentangan dan pembangkangan merupakan bentuk perilaku oppositional defense disorder yang ditunjukkan oleh MDAK. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anak laki-laki usia sekolah dasar ini, ditemukan hal yang terus-menerus ia lakukan secara berulang-ulang. Hal ini dapat merugikan dirinya sendiri hingga merugikan orang di sekitarnya. Tidak patuh akan peraturan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah, sering menantang, dan menunjukkan sifat-sifat agresif. Baik itu agresif verbal ataupun agresif fisik. Dari sifat agresif ini yang selanjutnya ditunjukkan dengan membentak, meneriakkan kata-kata kasar, umpatan, berkelahi, hingga merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada wali asuh dari MDAK ini menjelaskan bahwa latar belakang sosial keluarganya, ayahnya yang bekerja sebagai wirausahawan di luar kota, hanya perbandingannya 1 hari 1 bulan gitu. Jadi 1 atau 2 hari saja di rumah, sisanya kerja gitu di luar kota. Ibunya ini adalah seorang wanita karir dalam bidang pendidikan. Keduanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga MDAK ini dititipkan kepada wali asuhnya. Tidak lain adalah kakak dari ibunya. MDAK ini adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, yang mana 2 kakaknya ini telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Jadi bisa dibilang tentang usia yang lumayan jauh dari kakaknya yang terakhir. MDAK selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, seperti barang-barang atau uang pun selalu ibunya wujudkan untuk inginannya gitu, dengan alasan agar tidak mengganggu saat ibunya sedang bekerja.
Jika terdapat satu keinginan saja yang tidak dipenuhi, maka MDAK ini menunjukkan sifat agresifnya, yaitu agresif verbal, agresif fisik, tidak hanya ke ibunya, begitupun ke wali asuhnya dan orang di sekitarnya. Saat MDAK ini menunjukkan sifat agresifnya, seringkali ibunya turut menghakimi atas apa yang diperbuat oleh MDAK. Karena diketahui ayahnya kerja di luar kota dan waktu pulang yang hanya sehari atau 2 hari dalam sebulan ini menyebabkan fatherless pada MDAK ini. Ibunya berjuang sendiri dalam mendidik dan mengasuhnya gitu. Seringkali juga terjadi pertengkaran antara ibu dan ayah dari MDAK ini yang kemudian menyebabkan ibunya menunjukkan sikap temperamen pada MDAK. Sesuai dengan kajian literatur yang dilakukan berdasarkan penelitian Hanifatur 2018, anak frustasi atau dalam tekanan adalah salah satu faktor risiko oppositional defense disorder. Dalam kasus ini, anak frustasi dan tertekan saat ibunya terlalu fokus mementingkan pekerjaannya hingga anaknya harus mencari perhatian dengan menunjukkan sifat agresifnya. Anak ini tidak mendengarkan apa yang ibunya katakan, perintah ataupun aturan yang ibunya buat, anak ini tidak mau menerima nasihat dan menuruti aturan yang dibuat oleh orang lain di luar keluarganya. Pada kasus MDAK ini, dia merasa frustasi sehingga menunjukkan sifat temperamennya dengan menentang, membantah, dan jadilah oppositional defense disorder. Selanjutnya adalah faktor risiko oppositional defense disorder. Yang pertama, orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah orang tua yang disfungsional atau inkonsisten atau tidak konsisten dalam penerapan kedisiplinan pada anaknya. Selanjutnya, lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan. Selanjutnya adalah frustasi, seperti yang dialami oleh MDAK. Selanjutnya ada penanganan dan intervensi pada anak oppositional defense disorder. Yang pertama ada penanganan. Berdasarkan penelitian literatur dan studi kasus yang telah dipaparkan tadi, maka dapat dilakukan penanganan pada anak ODD dengan cara melakukan konseling dan terapi, melibatkan keluarga di dalam pengembangan keterampilan sosial emosional anak, mengasuh dengan pola yang konsisten, memberikan edukasi dan informasi cara bersosialisasi yang baik, berkolaborasi dengan sekolah dalam menangani anak ODD. Selanjutnya dapat dilakukan pemantauan kesehatan mental secara berkala jika perlu, dapat melibatkan tenaga ahli dalam bidang psikologi untuk mengonsultasikannya. Selanjutnya ada intervensi yang dapat dilakukan oleh guru maupun orang tua. Intervensi menciptakan lingkungan yang baik juga dapat dilakukan sebagai upaya penanganan ODD pada anak ini. Bersama-sama dengan lingkungan mengikuti acara parenting akan penanganan anak dengan oppositional defense disorder ini, memberikan perhatian pada anak ODD dengan intens dan juga berkomunikasi dengan guru agar guru dapat berintervensi dalam menjaga, mendidik, dan menciptakan pendekatan yang komprehensif dan efektif pada anak oppositional defense disorder. Dari materi dan penjelasan penelitian yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan perilaku ini diwujudkan dengan sifat menantang, keengganan mengikuti perintah orang dewasa seperti guru dan orang tua, gemar berdebat, mengajak berargumen, dan menolak perintah-perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan sosial emosional anak ini terjadi proses belajar dengan mengamati orang lain yang disebut juga dengan modeling. Hal ini terjadi ketika anak merubah perilakunya dengan meniru apa yang ia dapat dari orang lain. Maka dapat dilakukan penanganan pada anak oppositional defense disorder dengan intervensi pengurangan semua tingkah laku negatif yang akan berdampak buruk pada perkembangan sosial emosional anak jika itu didiamkan saja, tidak ditangani. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.